Yang terhormat Bapak Hendra Marbun, selaku Kaprodi Akuntansi Perpajakan, dan yang terhormat kepada Bapak Ferry Laurentius Yahaloho, SE MSI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam penyusunan laporan ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya Elkana Simanjuntak dengan NIM 2102010109. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan magang saya dengan judul Pemanfaatan IT untuk pendokumentasian dokumen transaksi di PT Mega Bintang Mas Indonesia dengan periode 4 bulan terhitung dari tanggal 10 Oktober 2024 sampai 14 Februari 2025. Saya akan memaparkan laporan magang saya ini ke dalam 4 bagian, yang dimulai dari bagian pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini saya akan membahas latar belakang mengapa magang itu penting. Di dalam era global saat ini, persaingan dunia kerja sangat ketat, menuntut para calon tenaga kerja khususnya lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang baik agar diterima oleh perusahaan yang dituju. Di dalam dunia kerja secara nyata dibutuhkan keterampilan baik secara hard skill dan soft skill, dan oleh karena itu dibutuhkan kepandaian non-akademik atau soft skill untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan lebih cepat dibanding pesaing lain. Perusahaan biasanya memanfaatkan adanya program magang bagi mahasiswa dari suatu lembaga pendidikan. Salah satunya adalah perguruan tinggi politeknik. Program magang ini adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa dalam dunia kerja. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa diharapkan mengakomodasikan antara konsep teori dan praktek yang akan bermanfaat kepada peningkatan prestasi belajar, sekaligus memberi bekal kepada mahasiswa bagaimana dunia kerja itu yang sesungguhnya. Mahasiswa juga dituntut untuk memiliki pengalaman, pengetahuan, wawasan dunia kerja yang luas, dan tidak hanya terpaku pada kompetensi dari ilmu dari akademik saja. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas tujuan penulisan dalam laporan magang ini yang saya rangkum menjadi 3. Yang pertama, untuk memenuhi persyaratan pemagangan yang diwajibkan oleh seluruh mahasiswa Politeknik Wilbarem Indonesia, Prodi Akuntansi Perpajakan semester 7. Yang kedua, meningkatkan keterampilan interpersonal melalui komunikasi dan kerjasama antara mahasiswa magang dan karyawan PT Mega Bintang. Dan yang ketiga, mempersiapkan diri memasuki dunia kerja serta mendapatkan pengalaman yang relevan untuk mendukung karir di masa depan. Kemudian ada profil mitra magang. Profil mitra magang dimulai dari sejarah mitra magang, yaitu PT Mega Bintang Mas Indonesia, di mana PT Mega Bintang ini berdiri pada tahun 2011 yang bergerak di bidang proyek sistem keamanan seperti CCTV, jaringan, dan proyek sistem keamanan lainnya. PT Mega Bintang Mas Indonesia telah membangun reputasi perusahaan yang handal serta terpercaya di bidang proyek sistem keamanan. Dan adapun kegiatan mitra magang dalam PT Mega Bintang Mas Indonesia, yang pertama, distribusi produk, di mana distribusi produk tersebut merupakan kegiatan menyediakan produk keamanan seperti CCTV, fingerprint, dan perangkat jaringan yang lainnya. Yang kedua adalah kegiatan retail, di mana retail tersebut merupakan kegiatan menjual produk keamanan langsung kepada konsumen. Yang ketiga, instalasi. Instalasi yaitu menyediakan layanan pemasangan CCTV oleh teknisi-teknisi yang biasanya langsung disediakan oleh perusahaan. Yang keempat adalah pemeliharaan produk, di mana PT Mega Bintang Mas menawarkan adanya layanan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dan memberikan dukungan teknisi kepada customer-customernya. Yang kelima adalah service center yang menyediakan dan menawarkan layanan perbaikan sistem perbaikan kamera yang biasanya banyak dihadapi oleh customer. Serta yang keenam, pemasaran dan penjualan. Ada PT Mega Bintang Mas menyediakan promosi serta menghadiri event-event untuk memperluas pasar. Dan yang kemudian terakhir, penyediaan spare part, di mana mitra magang menyediakan spare part untuk produk-produk yang akan dijual. Dan yang selanjutnya saya akan membahas visi misi dalam
PT Mega Bintang. Yang pertama, visi perusahaan. Visinya dapat menjadi security, sistem, dan networking yang terdepan, serta terpercaya yang dapat memberikan solusi dan teknologi yang terdepan. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama, memberikan layanan yang mengesankan di setiap transaksi dengan pelanggan. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh mitra bisnis, strategis yang berlandaskan etika bisnis yang proporsional. Dan yang ketiga, berkomitmen dalam menjalankan perjalanan bisnis dengan prinsip good corporate and governance. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas adapun temuan topik pembahasan dalam laporan saya, di mana saya akan mengangkat masalah yang saya temukan selama magang di PT Mega Bintang, di mana berdasarkan analisis saya melihat bahwa pengelolaan dokumen yang kurang efisien di PT Mega Bintang ini dapat menimbulkan masalah yang serius terhadap pengelolaan informasi dalam pengendalian internal mereka. Salah satu dampaknya adalah adanya kesulitan akses informasi yang menghambat pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Selain itu, adanya risiko kesalahan yang meningkat dikarenakan adanya dokumen-dokumen mereka tidak terorganisir dengan baik yang dapat menyebabkan penggunaan informasi yang salah. Dan banyak juga dokumen-dokumen di PT Mega Bintang yang mengalami kerusakan secara fisik serta dengan adanya kehilangan data-data penting yang menjadi ancaman bagi mereka di masa depan. Serta kurangnya transparansi dalam proses internal juga dapat terjadi yang mengurangi akuntabilitas dan meningkatkan risiko kecurangan dalam operasional perusahaan mereka. Ada beberapa kasus yang saya lihat selama magang di sana dalam pengelolaan dokumen mereka. Yang pertama, keterbatasan sistem manual mereka, di mana sistem penyimpanan dokumen di Mega Bintang masih memiliki keterbatasan yang secara signifikan, di mana pemisahan nota mereka dilakukan secara manual dan meningkatkan risiko kehilangan data. Banyak dokumen-dokumen yang hilang dikarenakan pengelolaan yang tidak baik, serta berpotensi mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya keterbatasan ruang penyimpanan mereka, di mana banyaknya volume dokumen seiring dengan pertumbuhan perusahaan, ruang penyimpanan dalam dokumen mereka terbatas, sehingga menyebabkan penumpukan dokumen-dokumen tersebut, dan dokumen menyebabkan banyaknya kehilangan, kerusakan, dan tidak terorganisir dengan baik. Oleh karena faktor sistem penyimpanan dokumen ini dapat berdampak negatif terhadap operasional perusahaan mereka yang mengakibatkan penundaan dalam proses bisnis mereka. Yang selanjutnya adalah dokumen tidak tersimpan dengan baik. Akibat penyimpanan dokumen yang tidak teratur juga menyebabkan banyak dokumen-dokumen tidak tersimpan dengan baik dan sangat berpengaruh terhadap informasi yang dihasilkan dari hal tersebut. Informasi yang dihasilkan menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, dari analisis saya, yaitu mengangkat 3 masalah tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dokumen yang tidak efisien dapat mengganggu pengendalian internal yang efektif, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses informasi, meningkatkan risiko kesalahan, dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas. Oleh karena itu, seharusnya penting bagi perusahaan untuk menerapkan sistem pengelolaan dokumen yang lebih baik, yaitu dengan mengeksplorasi berbagai pendekatan dan mengoptimalkan sistem penyimpanan berkas mereka, termasuk memanfaatkan penggunaan IT zaman sekarang melalui penggunaan sistem perangkat lunak manajemen dokumen untuk memberikan dampak positif untuk pendokumentasian dokumen transaksi mereka. Atas semua analisis tersebut, saya dapat memberikan harapan semoga PT Mega Bintang Mas ke depannya dapat memanfaatkan kemajuan IT zaman sekarang untuk mengoptimalkan penyimpanan dokumen transaksi mereka ataupun dokumen penjualan mereka untuk memperhatikan keberlangsungan operasionalnya dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PT Mega Bintang Mas selanjutnya ke depannya. Sekian presentasi laporan magang saya. Saya berharap dari pemaparan saya mengenai laporan magang saya ini dapat menjelaskan apa-apa saja yang saya laksanakan selama magang di PT
Mega Bintang Mas kurang lebih 4 bulan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian.